Oke, selamat pagi menjelang siang. Ya, kita lanjutkan materinya untuk struktur data pertemuan 2 ya. Jadi hari ini itu ada dua topik ya. Ada dua topik yang akan kita bahas. Yang pertama adalah tentang rekursif dan yang kedua ini tentang analisis algoritma ya. Jadi rekursif ya mungkin pernah dibahas di Alpro ya. Kalau pernah berarti kita review dikit aja. Nah, kalau yang analisis algoritma kayaknya belum pernah ya. Ini memang materi khusus untuk di struktur data gitu. Oke, jadi kita langsung masuk aja ke sini ya, yang rekursif. Jadi sebenarnya rekursif itu kalau saya bilang itu mirip kayak looping ya, mirip ya. Karena memang tujuannya fungsi rekursif itu adalah untuk menggantikan looping ya, menggantikan looping. Nah, pertanyaannya kenapa kok looping harus digantikan kan gitu ya? Pakai for, pakai apa namanya? while gitu kan looping biasa ya. Nah, tujuan dari rekursif adalah untuk menggantikan itu, menggantikan for, menggantikan while. Nah, pertanyaannya kenapa harus diganti gitu. Nah, kalau apa namanya? Saya bilang ya sekilas gitu secara garis besar fungsi rekursif itu lebih mudah diimplementasikan ya untuk menerapkan sebuah algoritma. Jadi kalau kita misalnya punya algoritma itu akan lebih mudah kalau diimplementasikan pakai rekursif daripada pakai looping biasa gitu ya. Itulah tujuan dari fungsi rekursif ya. Karena lebih mudah untuk diimplementasikan, lebih singkat kodenya gitu. Nah, pertanyaannya fungsi rekursif sendiri apa? Nah, fungsi rekursif adalah fungsi yang memanggil dirinya sendiri ya. Jadi kalau misalnya di sini didefinisikan ya ada fungsi F1 ya. Nah, di dalamnya ketika di dalam bloknya ini ada pemanggilan fungsi F1 juga. Nah, berarti itu fungsi rekursif ya. Di sini ada F1, ini F1 juga ya. Berarti kan dia memanggil dirinya sendiri. Nah, ini namanya rekursif ya. Gitu. Intinya begitu. Nah, kalau yang contoh yang kedua ya ini F2 ya, ada fungsi F2. Di dalamnya dia manggil F1 ya. Ini bukan rekursif ya. Karena kalau kita cari sampai bawah dia nggak ada fungsi F2 di dalamnya manggil F2 juga itu nggak ada ya. Adanya F2 manggil F1. Nah, itu bukan rekursif. Gitu. Harus sama. Jadi kalau di sini F2, ini juga manggil F2. Nah, itu baru bisa disebut rekursif. Gitu. Kalau ini sih cuman F2 manggil F1 terus kan selesai ya. Selesai. Gitu. Nah, di F1 perkara di dalamnya manggil fungsi rekursif atau bukan kita nggak tahu kan di sini posisinya kan F2 hanya memanggil ya. Tapi kalau F2 sendiri dia bukan fungsi rekursif karena dalamnya nggak ada manggil F2 ya. Gitu. Nah, kalau F1 di sini dia adalah fungsi rekursif karena di dalamnya ada pemanggilan ke fungsi yang sama ya, ke dirinya sendiri. Gitu. Intinya dari rekursif adalah itu ya. Jadi fungsi yang memanggil diri sendiri ya. Nah, karena memanggil diri sendiri, maka kan harus ada titik di mana dia harus berhenti ya. Karena kalau enggak ya, kalau misalnya kita definisikan apa namanya? Saya misalnya bikin fungsi kayak gini nih. Apa namanya? Fungsi halo gitu ya. Terus di sini manggil lagi halo ya. Nah, kayak gini. Kalau source code-nya cuma seperti ini ya. Ketika di sini di bawah sini saya manggil halo, begitu saya panggil kan fungsi halo, dia akan manggil ke sini. Nah, di dalam fungsi halo dia manggil halo lagi. Nah, ini muter-muter terus nggak akan berhenti ya. Nah, berhentinya kapan ya? Kalau kayak gini doang ya nggak akan berhenti ya. Jadi infinite loop ya. Nah, oleh karena itu yang namanya fungsi rekursif itu harus ada titik di mana dia harus berhenti. Nah, biasanya pakai if else ya. Jadi ada statement kontrolnya biasanya ya. Gitu. Bisa pakai if else, bisa pakai switch case gitu ya. Biasanya sih pakai if else ya karena cuman cuman cabang dua biasanya ya. If ini lanjut kalau enggak ya berhenti gitu doang ya. Jadi di sini harus ada if-nya ya. If bla 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 itu ya. Kondisinya apa gitu. Kalau kondisinya memenuhi berarti masih lanjut, tapi kalau enggak ya sudah mau ngapain gitu. Itu ya ciri-ciri dari fungsi rekursif itu pasti ada if else-nya ya untuk memberhentikannya kapan itu.
Itu yang pertama. Yang kedua, pasti ada parameter ya. Nggak mungkin ini fungsinya kosongan kayak gini itu nggak mungkin. Ya pasti ada parameternya. Ya. Nah, parameternya itu misalnya di sini n ya. Nah, di sini itu biasanya adalah nilainya n yang dikurang satu atau ditambah satu, pokoknya berbeda ya. Nggak mungkin kalau di sini n lagi itu hampir nggak mungkin ya. Kalau kayak gitu ya nanti dia jalan terus nggak berhenti berhenti ya. Biasanya di sini n-1, n-2, n-3 atau bisa n+1 gitu. Nanti menyesuaikan kondisi stoppernya ini ya gitu. Tapi yang jelas di sini isinya berbeda ya. Biasanya sih semakin kecil ya. Bisa n-1 atau misalnya n/2 gitu juga bisa ya. Biasanya cenderung mengecil ya. Gitu. Karena kan sebenarnya tujuan dari fungsi rekursif itu kan kenapa kok dia harus memanggil ulang dirinya sendiri, karena ketika dia memanggil ulang ya, ini kan dia fungsi halo ya. Fungsi halo di sini saya kasih angka 100 itu misalnya ya. Nah, 100 dimasukin ke sini ya. Nah, ketika di sini itu 100 dianggap angkanya terlalu besar untuk dikerjakan ya. Jadi harus di breakdown ya, dipecah dulu ke yang lebih kecil. Nah, ini caranya dikurang satu misalnya ya. Ya. Ternyata dikurang satu kan jadi 99 ya. 99 ternyata masih terlalu besar ya, dikurang satu lagi, kurang satu lagi gitu. Misalnya sampai kondisinya di sini adalah selama n masih lebih besar daripada satu ya, maka akan dikurang satu terus gitu ya. Gitu. Jadi tujuan dari rekursi itu untuk membreakdown ya. Jadi misalnya ini ya, n-nya ini terlalu besar ya dikecilin, dikecilin sampai memenuhi syarat ini ya. Kalau di sini contoh yang di slide ini, selama n-nya masih lebih besar dari 0, maka rekursifnya akan terus dijalankan ya. Tapi kalau n-nya itu sudah berada di angka 0, maka dia hanya tinggal di print aja stop gitu. Itu ya fungsi rekursif ya. Oke, ini alurnya ya. Jadi kalau misalnya ada fungsi rekursif seperti ini ya, isinya selama n lebih besar dari 0 maka di print n-nya ya. Kemudian panggil lagi n-1 ya sampai selesai gitu. Nah, langkah pertama gimana sih langkahnya gitu. Nah, kita lihat di sini kan dia dipanggil ya, fungsi F1 dipanggil parameternya 2 ya. Berarti kan 2 dimasukin ke sini, red. Nah, di sini ada pengecekan. Selama n-nya itu masih lebih besar dari 0, maka di print terus panggil ulang fungsinya cuman dikurang satu ya. Ini kan tadi angkanya 2 ya. Nah, 2 kan masih lebih besar dari 0, maka dia di print ya, print angka 2. Kemudian panggil ulang F1 ya, di mana nilai n-nya dikurang satu, berarti kan tadinya 2 ya, dikurang satu berarti jadi 1 gitu kan. Nah, ini. Itu yang step pertama yang ini ya. Gitu. Dari sini kan akan dihasilkan output 2 ya. Nah, ini muncul outputnya 2. Nah, kemudian kita panggil lagi F1, parameternya 1 ya, dipanggil di sini. Nah, selama 1 lebih besar dari 0 maka di print ya satunya ya, maka keluar outputnya 1, kemudian panggil lagi F1 cuman n-nya dikurang 1. Ini kan tadi ada angka 1 ya, dikurang 1 berarti kan 0 ya. Nah, 0 panggil lagi ke sini ya. Nah, dia di sini udah nggak memenuhi syarat ini ya. Kalau misalnya n lebih besar dari 0 ya, di mana n-nya adalah 0 kan di sini, 0 lebih besar dari 0 enggak? Kan enggak ya. Ini jadi enggak memenuhi syarat yang ini, berarti dia print yang bawah ya, yang n ini loh. Nah, di sini dia enggak memanggil fungsinya lagi, berarti stop ya. Cuman keluar ini sampai n ini doang ya. Selesai. Gitu. Itu urutan step-stepnya ya. Jadi pertama ini yang n-nya sama dengan 2, terus n-nya 1, terus n-nya 0. Nah, terus dari sini balik lagi ke atas ya. Gitu. Ini sebenarnya fungsi rekursif ini kita bisa atur ya. Kalau misalnya mau outputnya kan ini dari besar ke kecil ya. Bentar saya praktekin aja di sini. Misalnya cetak nih ya. Selama n-nya lebih besar dari 0, maka di print ya n-nya, kemudian panggil ulang, terus ini saya print selesai ya. Oke, kalau misalnya saya panggil cetak ya, isinya 10 ya, kemudian saya jalankan.
Apa ini? Kebesaran instant of, oh sebentar. Hmm. Oh, ini salah nih. Print. Oke. Nah, ini ya keluar ya outputnya 10, 9, 8, 7 sampai 1 gitu kan, dari besar ke kecil ya. Nah, sekarang kalau misalnya mau diubah dikit ya, ngeprintnya dari kecil ke besar gimana? Nah, kalau untuk fungsi rekursif gampang ya, ini tinggal di posisi printnya ditaruh sini aja gitu. Nah, di bawahnya kan tadi kan ngeprint dulu baru manggil cetak ya. Sekarang cetak dulu baru manggil print ya. Kita jalanin, ini harusnya berubah. Nah, dari kecil ke besar ya. Gitu. Kok bisa? Ya ini karena ini loh. Kalau lihat dari sini kan ada dua arah ya. Arah yang ke atas sama yang ke bawah, ya kan? Kalau misalnya dia ngeprint duluan, ya, ngeprint duluan, sorry. Ini kan ngeprint dulu ya, ngeprint dulu baru panggil fungsinya ya. Ngeprint dulu baru panggil ulang fungsinya. Nah, kalau kayak gini kan ngeprint dulu. Berarti kan ketika saya panggil satu iterasi di sini dia langsung ngeprint ya. Ketika dikasih angka pertama 2 ya dia langsung di print angka 2 ya. Itu karena emang di print duluan baru manggil fungsi berikutnya. Tapi kalau fungsi printnya ini saya taruh di bawahnya ini, di bawahnya F1, berarti kan dia manggil fungsi dulu ya. Dari sini dia manggil fungsi berikutnya ya tanpa mencetak. Dari sini juga manggil fungsi berikutnya tanpa mencetak ya. Nah, setelah selesai ke fungsi yang paling ujung yang dia itu stop di sini baru dicetak. Nah, yang paling ujung ini kan angkanya kan anu ya, 0 ya. Kalau 0 nggak dicetak ya. Yang dicetak tulisan selesai gitu. Nah, terus dia mundur ke step berikutnya. Berikutnya angkanya 1. Nah, 1 dicetak. Kemudian berikutnya mundur lagi, angkanya 2. 2 dicetak. Ya. Jadi ketika printnya saya taruh bawah di sini, maka hasilnya bisa ini, bisa dari kecil ke besar. Ya. Gitu, kebalikannya. Ya karena tadi, ngeprintnya tuh di sisi yang arah ke bawah ini loh. Arah ke bawah ini kan ngeprintnya dari 1, terus 2, terus 3 gitu kan. Lihat arahnya nih. Ya. Gitu. Kalau printnya saya taruh bawah, tapi kalau printnya saya taruh atas, ya sebelum manggil fungsi ini, ya saya taruh di sini, berarti ya waktu arah panahnya ke atas ini dia sekaligus mencetak. Ya, ini 2 cetak angka 2, ini 1 cetak angka 1, terus ini 0 cetak n, ya selesai. Gitu. Itu kalau mau nge-custom fungsi rekursifnya seperti itu. Oke, fungsi rekursif itu apa namanya? Ada limitnya ya, ada limitnya. Ini kalau mau apa namanya? Mau di limit bisa ya, mau ngeset limit gitu. Kayaknya defaultnya 1000 ya, 1000 kali stack. Jadi kalau misalnya ini dikasih 1000 gitu masih bisa, tapi kalau di atas itu nggak tahu. Oh, ternyata udah nggak bisa ya 1000 ya. Ini maksimum recursion depth exceeded ya. Berarti kalau saya kurang 1, 999 masih bisa nggak? Nggak juga. 500 gitu. Oh, masih bisa 500 ya. 900. Oh, 900 masih bisa. Ya mungkin nggak bulat 1000 kali ya. 950 masih bisa ya. 990 masih bisa. Ya anggaplah 1000 ya, cuman nggak ketika dicoba bulat 1000 ternyata nggak bisa ya. Iya. Ya, tapi sekitar itulah. Kalau di sini sih waktu dicek get recursion limit keluarnya 1000 ya. Kalau mau diganti bisa ya, set recursion limitnya dinaikin boleh, cuman fungsi rekursif itu memang kekurangannya dia boros memori ya. Jadi kalau kalian limitnya kalian naikin, apa namanya, takutnya komputernya crash gitu. Ya, gitu. Karena 1000 itu mungkin sudah cukup berat ya untuk satu proses apa jalan sekaligus gitu.
Kalau ditambah, nah nambahnya ini harus hati-hati, kalian pastikan kalian bisa ngitung dengan baik gitu ya, kira-kira masih kuat apa enggak gitu. Tapi memang sebenarnya ya fungsi rekursif itu enggak disarankan untuk sampai tingkat iterasi yang cukup tinggi sih gitu. Karena kan ini ya prosesnya itu kan kita manggil satu iterasi itu kan satu iterasi ini kan akan disimpan di memori kan. Nah, ini pemakaian memorinya lebih boros dibandingkan looping biasa. Ya. Kalau looping biasa itu ini iterasi yang pertama, terus pindah ke iterasi yang kedua itu iterasi yang pertama tuh hilang ya, udah nggak disimpan lagi. Jadi nggak bisa di track ya. Sebelumnya tuh datanya apa aja sih gitu loh. Kecuali disimpan ke variabel ya. Tapi kalau rekursif itu kan ketika kita masuk iterasi pertama terus pindah ke iterasi kedua, iterasi pertama tuh masih ada gitu. Jadi kalau mau diambil datanya gitu masih bisa ya. Misalnya kita ada jalan iterasi ke 500 gitu ya. Kita mau ambil data di iterasi ke 10 itu masih bisa. Ya karena memang masih ada datanya gitu. Ya karena disimpan semua ya per iterasi itu akan disimpan semua di memori sampai iterasinya semuanya selesai. Ya kalau semuanya belum selesai ya, belum sampai ketemu iterasi yang terakhir ya masih di keep terus gitu. Itu yang bikin boros. Itu makanya hindari rekursif yang terlalu dalam ya. Gitu. Memang nggak ditujukan buat yang angkanya gede-gede ya. Nggak kuat soalnya. Oke. Kemudian setiap fungsi rekursif itu memiliki minimal satu padanan. Maksudnya gini, apa namanya? Yang namanya fungsi rekursif ya. Kalau kita punya fungsi dalam bentuk rekursif itu mau dikonvert ke bentuk iteratif atau looping biasa itu sebenarnya bisa ya. Bisa. Jadi sebenarnya itu bisa saling menggantikan kok. Jadi kalian misalnya punya fungsi yang pakai looping biasa mau dibikin rekursif bisa. Demikian juga sebaliknya punya fungsi rekursif mau dibikin looping biasa juga bisa ya. Cuman kalau mau dibikin looping biasa itu pasti lebih susah ya, pasti lebih sulit gitu. Apalagi kalau udah melibatkan ini hitungan matematika itu ya atau algoritma yang banyak-banyak hitungan gitu. Nah, itu eh, biasanya lebih susah ya kalau pakai looping biasa gitu. Terutama kalau berkaitan sama apa ya misalnya matrix gitu ya. Nah, matrix terus apa lagi ya? Ada vektor, tree ya, paling gampang tree itu ya. Tree itu kalau pakai looping biasa itu susahnya setengah mati ya. Tree sama graph ya. Paling gampang memang pakai rekursif gitu. Oke, kita lanjut. Nah ini kalau misalnya kalau kita dengar barusan penjelasan saya kan kayaknya rekursif itu kan banyak jeleknya ya. Boros memori, terus apa namanya? eh, nggak boleh iterasinya banyak-banyak dan lain sebagainya gitu. Terus kenapa harus dipelajari gitu? Ya tadi saya bilang di depan lebih ringkas ya, lebih mudah bikinnya gitu. Terutama ya tadi kalau sudah ngomongin masalah tree sama graph ya. Tree sama graph itu kalau nggak pakai rekursif itu bikinnya susah banget ya. Gitu. Karena tree itu kan dari satu titik kita bisa nyabang ke banyak titik gitu ya. Nah, apa namanya kalau pakai looping biasa tuh nge-tracknya susah mana titik yang sudah pernah dikunjungi mana yang belum gitu. Jangan sampai sebuah titik dikunjungi dua kali. Nah, itu kalau pakai looping biasa susahnya itu menghindari apa namanya kunjungan dua kali ke tempat yang sama. Ini muter-muter terus gitu. Tapi kalau pakai rekursif itu gampang ya. Nggak akan dikunjungi dua kali sebuah titik ya. Itu bisa diatur gitu. Ya intinya kelebihan dari rekursif ya cuman ini sih lebih ringkas aja gitu. Kalau dari sisi yang lain sih lebih lebih jelek ya. Memorinya lebih boros, waktunya lebih lama ya. Tapi kalau implementasi itu lebih mudah ya, jauh gitu. Kemudian nah, rekursif itu apa ya sebutannya itu ada dalamnya ada dua komponen ya. Ada yang namanya base case ya sama recursive case ya jadi yang namanya rekursif kan pasti punya if else ya bercabangan ya. Nah percabangannya kan minimal kan ada dua cabang. Nah ada cabang yang disebut base case, ada cabang yang disebut recursive case gitu. Misalnya ini ada if else ya, pasti salah satu adalah base case, salah satu adalah recursive case ya.
Base case ini adalah titik di mana dia akan berhenti, ya. Nah, berhentinya yang mana? Yang if atau yang else? Nah, ini. Berhentinya kan di sini. Berarti ini adalah base case, ya. Salah. Base case, ya. Terus yang ini, yang ini adalah recursive case. Jadi recursive case adalah kode yang dia itu akan berulang gitu loh. Nah, di sini kan ada pemanggilan dirinya sendiri kan. Di sini cetak, di sini juga cetak. Nah, ini namanya recursive case berarti yang ada ini pemanggilan ulangnya gitu. Nah, kalau misalnya saya tambahin lagi n lebih besar dari 5 gitu, isinya ini saya kurang 2 gini. Ya ini juga recursive case ya. Sama. Jadi recursive case-nya ada 2 ya. Kalau kasusnya begini ya. Itu oke. Terus ini ada latihan ya. Buatlah fungsi pangkat pakai rekursif ya. Kalau pakai looping gampang ya, tinggal dikalikan aja terus ya. Gitu. Tapi kalau pakai rekursif caranya gimana? Nah, ini ada fungsi pangkat ya. Nah, ini ada cabangnya 3 ya. Cabangnya ada 3. Jadi kalau kalau misalnya pangkatnya itu 0 ya, itu apa yang akan dilakukan, terus kalau pangkatnya 1 itu apa yang dilakukan. Kalau yang ini base case-nya 2 ya, recursive case-nya 1. Kalau yang contoh saya barusan ini recursive case-nya 2, base case-nya 1 ya. Ya intinya harus ada 2 itu ya, minimal masing-masing 1 ya. Mau lebih boleh ya, tapi harus ada 1 minimal ya. Dua-duanya ini minimal ada 1. Nah, kalau kasusnya pangkat kan memang anu ya, bilangan itu kalau dipangkatin 0 ya, berapapun bilangannya pasti kembaliannya kan 1 ya. Mau 5 pangkat 0, mau 7 pangkat 0, mau 100 pangkat 0, semuanya hasilnya 1. Jadi harus ada yang ini ya, pengecekan kalau n-nya 0. Nah, kalau n-nya 1 ya, misalnya 5 pangkat 1 berarti kan dia mengembalikan dirinya sendiri ya. 5 pangkat 1 ya 5 gitu. Terus 10 pangkat 1 ya 10 ya. 20 pangkat 1 ya 20 gitu. Jadi kalau misalnya n-nya ini 1 ya berarti balikin angka itu sendiri. Jadi ini ceritanya m tuh angkanya, n itu pangkatnya ya. Ini misalnya ini 5, ini 2 gitu. Berarti 5 pangkat 2. Nah, itu base case-nya 2 ini ya. Nah, kalau misalnya n-nya itu 2 atau lebih, nah baru kita proses ya. Kita proses. Jadi kalau misalnya 2 atau lebih, ya berarti misalnya pangkat 3 gitu ya. Pangkat 3 berarti M ini akan dikalikan dengan fungsi rekursif ya, yang isinya adalah ini tetap ya, angkanya ini tetap misalnya 5 itu ya, 5 terus ini di sini 4 ya. Misalnya M-nya ini 4 ya. Berarti ini 4 dikalikan dengan fungsi pangkat parameternya 4,2 ya. Tadi kan ini 4,3. Nah, waktu manggil ulang kan di sini kan dikurang 1. Jadi apa namanya? 4,2 mungkin saya gambarin stepnya ya. Jadi kurang lebih gini. Ini waktu yang iterasi pertama ya. Ini kan return ya. M-nya kan 4 ya. Dikalikan dengan fungsi pangkat ya. Angkanya tetap 4 cuman ini tadi pas manggil ini pangkat 4,3. Nah, pas iterasi yang pertama ini manggil fungsi pangkat kayak gini. 4 terus koma n-nya dikurang 1 ya. Ini 3 ini jadi kurang 1 jadi 2 ya. Nah, ini saya taruh sini aja. Berarti kan di sini kan dia manggil ulang ya fungsi pangkat ya. Pangkat 4,2. Pangkat 4,2 isinya apa? Ya tinggal masukin aja ini 4,2. Nah, berarti dia larinya ke yang sini ya. Sama dia return 4 ya kalikan pangkat 4,1 kan gitu ya. Terus 4 pangkat 4,1
Isinya apa? Nah, kalau N-nya ini 1 kan berarti dia hanya return ini doang ya. Nah, return 4 doang ini kan. Nah, berarti dari sini itu kita bisa balikin ke atas ya. 4 pangkat 4,1 ini akan balikin angka 4. Berarti ini kita bisa ganti dengan angka 4. Nah, seperti ini. Nah, terus pangkat 4,2 itu balikinnya 4 kali 4. Nah, ini kita bisa pindah ke sini berarti. Nah, jadi gini. Jadi yang dibalikan adalah 4 kali 4 kali 4. Nah, gitu stepnya. Ya. Ketemulah hasilnya 64 berarti. Ya, gitu. Langkahnya begitu. Ya. Tuh, di sini sudah ada. Oke, ya, itulah intinya. Ya. Ini kalau digambarkan bentuk stack-nya ya. Jadi ini 4,3 itu di breakdown jadi 4,2 jadi 4,1. Nah, kalau sudah sampai sini kan berhenti nih, udah nggak ada pemanggilan fungsi pangkat lagi. Nah, baru balik ke sini, balik ke sini, sampailah hasilnya ini. Gitu. Oke. Nah, rekursif sendiri itu ada jenisnya, ada macam-macam ya. Ada head rekursif, ada tail recursion ya. Ya itu cuman masalah ininya aja sih. Rekursif case-nya ditaruh di depan apa belakang ya. Gitu. Ya kayak tadi saya ngubah apa output ascending jadi descending itu kan apa namanya? Yang ini ya ini kan dia nyetak dulu baru ngeprint. Berarti ini head ya modelnya ya. Tapi kalau ngeprint dulu baru nyetak berarti itu tail ya. Gitu doang sebenarnya. Ya, ini enggak terlalu penting sih cuman istilah aja. Gitu. Nah, ada lagi yang ini ya indirect recursion. Kalau ini dia melibatkan bisa 2 atau lebih fungsi rekursif ya. Gitu. Jadi fungsi A manggil B, B manggil C, C manggil A ya, bolak-balik terus ya. Nah, ini harus dihindari ya. Yang seperti ini itu harus dihindari. Fungsi rekursi yang baik itu harusnya memanggil diri sendiri. Kalau dari A itu ya manggilnya ke A, bukan ke B atau ke C gitu ya. Kalau kayak gini susah ngontrolnya ya, muter-muter terus ya. Muter-muter terus nggak tahu kapan berhentinya gitu loh. Karena kan si A kan punya variabel, si B juga punya variabel, C juga punya variabel ya. Nah, variabelnya diurusin sendiri-sendiri gitu. Jadi nggak bisa saling kontrol ya. Susah ya. Gitu. Tapi jarang juga sih saya nemu ada yang bikin kayak gini ya, hampir nggak ada kayaknya ya. Tapi siapa tahu kalian kepikiran ketika menyelesaikan sebuah algoritma itu pakai yang model begini, nah itu tolong dihindari ya. Ini bukan model yang bagus. Gitu. Oke, ini contoh saya tadi ya, head recursion sama tail recursion ya. Ngefeknya ke output ya. Oke, nah kemudian ada juga ini ya, kalau yang kita pelajari tadi adalah semuanya sifatnya linear ya. Linear itu artinya kita hanya manggil satu fungsi ya. Jadi nggak ada manggil dua ya, cuma manggil satu ya, satu doang. Nah, kalau yang tree recursion itu bisa manggil dua atau lebih ya. Dalam satu kali satu baris itu dia bisa manggil dua gitu. Atau pokoknya satu satu case itu dia bisa manggil dua kali. Jadi misalnya di sini saya ada cetak n-1 terus saya ada cetak n+1 ini juga termasuk yang tree recursion. Itu ada dua kali pemanggilan ya. Dalam satu blok ini ya. Blok if-nya ini kan satu ini ya. Ada beberapa baris ini. Nah, di situ ada lebih dari satu pemanggilan maka dia termasuk tree recursion gitu. Ini contohnya gitu. Tapi kalau cuma satu ya berarti linear ya. Ini linear gitu. Nah, contohnya ya paling gampang ini ya Fibonacci ya. Fibonacci itu adalah contoh apa namanya? Fungsi rekursif yang bentuknya itu tree ya. Karena kan dia kan harus menjumlahkan dua bilangan terakhir ya. Jadi harus mengambil bilangan n-1 sama ngambil bilangan n-2 gitu. Mau nggak mau begitu. Ya. Oke, ada pertanyaan dulu mungkin sampai di sini sebelum saya lanjut ke subbab berikutnya tentang analisis algoritma.
Adakah yang mau ditanyakan? Sepertinya belum, Mbak. Oke. Kita lanjut kalau gitu ya. Nah, ini udah bukan tentang rekursif ya. Ganti topik kita ya. Jadi kalau sekarang kita akan belajar gimana caranya kita menilai ya sebuah algoritma gitu. Jadi kalau kalian dikasih ada dua algoritma, algoritma A sama B, pilih yang mana gitu. Nah, jangan sampai milihnya tuh asal ya, milihnya random, acak gitu ya. Ya jangan gitu ya, tapi diukur ya. Mengukur algoritma ini nggak sulit ya, nggak sulit ya. Cuman lihat sekilas itu, dilihat mungkin 1 menit aja udah cukup ya, bahkan nggak sampai ya, cuman beberapa detik aja udah kelihatan, oh bagus yang ini gitu misalnya, ya gitu. Oke, tapi sebelum ke sana ya, untuk ininya dulu, dasarnya dulu ya. Jadi yang namanya performa atau kinerja ya dari sebuah algoritma itu ada beberapa parameter ya. Yang pertama adalah akurasi ya. Akurasi. Jadi algoritma itu misalnya ada algoritma A sama B ya, sama-sama digunakan untuk menghitung sebuah apa namanya eh, apa ya nilai matematis gitu ya. Misalnya contohnya pengenalan wajah ya, pengenalan wajah gitu ya. Ada algoritma A sama B. Nah, bisa nggak algoritma A sama B itu mengenali wajah dengan tepat gitu? Outputnya tepat nggak? Misalnya, oh ini mukanya mukanya Agus gitu misalnya, atau ini mukanya Bambang gitu, bisa akurat nggak? Nah itu yang pertama itu, ya. Jadi algoritma itu pertama-tama syaratnya harus akurat dulu. Kalau enggak ya udah dibuang aja gitu. Perkara dia bisa ngitung dengan cepat, tapi kalau hasilnya meleset ya percuma kan. Gitu. Jadi yang penting adalah akurasi dulu, ya. Nah, sekarang kalau misalnya algoritma A sama B itu akurasinya sama-sama 100% ya, dia bisa mengenali dengan tepat. Nah, berikutnya baru kita hitung performanya ya, maksudnya dari sisi efisiensinya gitu. Tapi syaratnya itu ya harus algoritmanya harus benar dulu gitu, jangan sampai salah ngitung ya. Meskipun tadi saya bilang ya, algoritma A ini lebih cepat loh, tapi hasilnya banyak yang meleset ya kan percuma ya. Gitu. Jadi kalau ngomongin kinerja algoritma, pastikan algoritmanya itu akurasinya tinggi dulu ya. Nah, kalau sudah berikutnya baru yang ini efisiensi. Mulai dari jumlah langkah, waktu sama memori ya. Ini masalah efisiensi kalau yang ini ya. Kalau yang akurasi ini efektivitas kalau saya bilang ya. Kalau yang ini efisiensi. Jadi hasilnya tuh sebenarnya sudah benar ya, sudah tepat gitu. Cuman efisiensi itu ngomongin masalah waktu biasanya ya, waktu yang dibutuhkan, terus resource lah ya, resource-nya efisien nggak gitu. Jadi kalau misalnya algoritma A itu butuh 10 detik, yang algoritma B butuh 15 detik, nah berarti kita pilih yang A ya karena lebih cepat. Ya, intinya gitu. Nah, sekarang caranya ngitung gimana ya. Jadi cara ngitung algoritma itu apa namanya? Sebenarnya sekilas terlihat ini ya, terlihat agak rumit ya. Kalau mau cara paling gampang ya tinggal di ini aja, hitung aja waktunya gitu ya. Jadi misalnya kalian ketika di run ya, programnya di run terus kalian hitung waktunya ya, butuh berapa detik. Gitu. Misalnya algoritma tadi ya dihitung 10 detik, yang B 15 detik. Ya berarti bagus yang A gitu kan. Selesai gitu. Tapi apakah sesimpel itu? Ya jawabannya sih enggak ya. Jadi kalau ukur algoritma itu kita harus lihat source code-nya ya. Jangan cuma ngitung waktunya. Kalau ngitung waktu tuh kadang-kadang tuh waktu kita jalanin algoritma A emang komputernya lagi nganggur gitu misalnya ya. Nggak banyak tas di dalamnya. Terus waktu menjalanin algoritma yang B, kebetulan komputernya emang lagi sibuk gitu. Jadi algoritma yang B terlihat lebih lambat gitu. Kayak gitu. Jadi bisa jadi ada kejadian seperti itu kan. Makanya kalau ngitung manual pakai apa namanya? Stopwatch atau timer gitu bisa jadi nggak valid ya gitu. Belum lagi kalau ganti komputer juga waktunya kan pasti berubah ya. Beda komputer pasti waktunya juga beda ya. Jadi kalau ngomongin kompleksitas algoritma itu
susah ya kalau dari sisi waktu ya, karena angkanya bisa beda-beda gitu, nggak selalu sama gitu. Jadi kita ngukurnya agak repot gitu, ya. Jadi tidak disarankan ya. Oke, solusinya pakai ini ya, analisis asimptotik ya, sebutannya itu ya. Analisis asimptotik itu apa namanya? Ada tiga ya, ada tiga kemungkinan ya. Jadi yang kita hitung adalah pertama worst case ya, kemungkinan terburuk, terus kemudian yang best case, kemungkinan terbaik ya, sama average case ya. Apa namanya? Ini kasus rata-rata gitu ya. Rata-rata. Contoh paling gampang itu adalah untuk pencarian data ya. Ini ada sekelompok data ya. Banyak gitu. Misalnya ada 100 data. Ini misalnya di sini nih ada banyak ya. Ini dikasih titik-titik biar nggak penuh aja ya. Kalau misalnya kita mau cari angka misalnya 21 gitu ya. Nah, kita kan ngeceknya kan mulai dari depan ya. Ini kan pakai array gitu ya, pakai list atau array. Kita searching angka 21, kita cek dulu data yang pertama, 21 bukan, oh ternyata benar. Ya sudah, langsung selesai. Satu iterasi kelar, ya. Itu namanya base case ya. Jadi kondisi terbaik ya. Iterasi minimal yang dibutuhkan itu berapa sih? Ya satu kalau di sini ya. Gitu. Nah, kemudian kalau worst case-nya adalah kalau misalnya kita mau cari angka 14 ya, diasumsikan di sini nggak ada angka yang kembar gitu ya. Kita mau cari angka 14, ya kita cek dulu dari depan ya. 21 itu di sini angkanya 14 bukan, oh bukan, terus geser. Ini 14 bukan, bukan. Terus geser terus sampai data yang paling terakhir baru ketemu. 14 bukan, oh ternyata iya. Nah, ini butuh berapa iterasi gitu. Kalau ini ada 100 data berarti 100 iterasi baru kelar. Ya, itu namanya worst case ya. Jadi iterasi terbanyak yang mungkin dilakukan itu. Kalau datanya 100, iterasinya 200 mungkin enggak kan. Jadi iterasi tertingginya ya 100 gitu. Kalau datanya 100 untuk kasus ini ya. Berarti di sini worst case-nya itu 100 iterasi ya misalnya gitu. Kalau yang rata-rata ini agak jarang dipakai sih sebenarnya ya. Itu intinya nyari nilai tengah gitu ya. Yang banyak dipakai itu adalah yang ini, yang worst case itu. Karena ini kan iterasi maksimal ya. Gitu. Jadi mendingan kita tuh berjaga-jaga gitu ya. Untuk apa namanya kemungkinan yang terburuk ya istilahnya begitu. Daripada kita misalnya eh, apa ya mengasumsikan kemungkinan yang terbaik atau yang rata-rata kan padahal bisa jadi lebih buruk dari itu ya kejadiannya ya. Tapi kalau kita apa namanya prepare untuk yang ini, yang kemungkinan terburuk kan nggak mungkin terjadi yang lebih buruk lagi kan nggak mungkin ya. Ini udah mentok gitu loh, udah paling jelek tuh ya yang ini gitu. Seperti itu. Jadi makanya yang dipakai itu yang worst case ya. Nah, worst case itu istilahnya big O ya sebutannya. Big O ya. Big O itu adalah worst case ya dari sebuah algoritma. Gitu. Jadi ini adalah kondisi yang paling jelek ya, yang nggak mungkin bakal lebih jelek lagi ya. Itu namanya big O ini tadi ya. Gitu. Nah, yang dipakai untuk algoritma, yang hitung algoritma itu di mana-mana pasti selalu big O-nya ya. Gitu. Big O itu notasinya ini ya, O gede gini, terus dalam kurung ini jumlah iterasi yang dibutuhkan. Gitu. Kalau tadi di sini saya punya 100 data, ya, terus kemudian iterasi maksimalnya adalah 100 karena di posisi paling akhir. Ya, datanya 100, iterasinya 100 ya. Berarti kan kalau datanya n, iterasinya juga n. Berarti yang contoh di atas tadi yang ini, ya. Untuk yang searching ini, ya. Itu notasinya dia yang ini n. Karena kalau datanya 100 dia iterasinya butuh 100 gitu. Nah, kalau yang tree itu biasanya iterasi apa O-nya tuh simbolnya log n ya. Makanya log n. Tapi bukan yang ini n log n ya. Ini ada n-nya di depan, ya. Tapi kalau kayak tree itu biasanya log n doang. Ya, ini doang. Nah, ini doang. Itu kalau tree. Kalau yang ini n kuadrat terus 2 pangkat n ini kalau misalnya nested loop ya, loop bertingkat biasanya untuk matriks itu notasinya biasanya kena yang ini ya, n pangkat 2. Itu kalau 2 pangkat n ini buat apa ya?
Ini makin ke sini makin dihindari sih. Nah, ini nih. Ini paling bagus tuh kiri, paling jelek kanan, ya. Ini dari kiri ke kanan tuh makin lama makin jelek. Nah, 2 pangkat N ini harus dihindari. Ini notasi paling jelek. Jadi kalau ada algoritma yang kompleksitasnya 2 pangkat N, mending jangan dipakai. Gitu. Kalau saya bilang itu batasnya di sini ya, N log N. N pangkat 2 pun sebenarnya juga tidak disarankan gitu, kecuali kalau benar-benar terpaksa, ya. Gitu. Karena memang masih ada beberapa kasus yang harus pakai yang ini. Tapi kalau N pangkat 3 sebenarnya udah jarang ya. Maksudnya bisa diatasi pakai cara yang lain, tapi kalau N pangkat 2 memang mau nggak mau harus pakai yang ini gitu. Kalau yang ini banyak ya, algoritma kebanyakan di sini, dari N log N ke bawah sini ya, di area ini. Gitu. Jadi ini ya, urutannya seperti ini ya. Biasanya tuh yang banyak muncul tuh dari sini sampai sini lah gitu. Ini pun ya tadi saya bilang kalau nggak kepepet ya jangan dipakai karena ini modelnya sudah ini apa namanya eksponensial ya gitu. Kalau misalnya datanya 1 butuh 1 langkah, kalau datanya 2 dia butuh 4 langkah ya kan, berarti kan kalau n-nya 1 kan berarti 1 langkah, kalau n-nya 2 berarti butuh 4 langkah. Lah kalau n-nya 10 aja udah berapa? 100 langkah berarti kan. Terus n-nya berapa? 1000 itu udah 1 juta langkah ya kan, makin lama kan makin naiknya kan nggak karuan ya. Gitu. Jadi ini dihindari ya kalau nggak kepepet. Kalau yang ini udah jelas ini jangan dipakai ya. Gitu. Oke, terus caranya ngukur source code gimana? Ini kan tadi secara teori ya, memang ada notasi O, N, O, log N, dan lain sebagainya ya. Terus caranya ngukur gimana? Nah, bisa eksperimen ya, atau empiris gitu ya, diukur pakai stopwatch ya, tapi itu nggak disarankan ya, karena tadi beda komputer, beda hasil ya. Kayak misalnya ini source code yang sama, misalnya ini dijalankan di sebuah komputer hasilnya seperti ini, kemudian dicoba dijalankan di komputer kalian juga pasti angkanya kan beda ya. Source code-nya sama, datanya sama, tapi ketika dijalankan di 2 perangkat yang berbeda itu bisa jauh hasilnya. Atau di perangkat yang sama pun juga pasti hasilnya beda kok. Ya, pasti ada selisih. Ya, nggak mungkin sama persis. Gitu. Ini kalau pakai waktu ya, dihitung detiknya. Ini contoh doang. Ya. Tapi ini kan butuh waktu lama ya. Maksudnya kita harus bikin code-nya dulu, masang di situ, atau kalau nggak pakai timer kelamaan. Nah, lebih mudah ini, hitung aja jumlah langkahnya yang ada di source code. Itu udah paling gampang. Ya. Intinya adalah ya, ini tipsnya. Intinya adalah cari ada berapa looping di situ, ya. Ada berapa looping, ya. Satu looping itu berarti n, ya. Kalau ada sebuah looping itu berarti n. Kalau ada looping bertingkat berarti n kali n, ya. Gitu. Ini contohnya ini source code-nya ini ya dari sini sampai sini, ya. Jadi di sebuah looping itu ada operasi A sama operasi B, ya. Nah, loopingnya ini kan dari 1 sampai n ya. 1 sampai n, anggap aja ini 1 sampai n gitu kan. N plus 1 itu ya tetap aja n ya. Jadi ini 1 sampai n. Kan kalau n-nya itu 10 kan berarti ada 1 sampai 11 ya. Kalau n-nya 20 kan berarti 1 sampai 21 ya. Berarti langkah yang dilakukan adalah sejumlah n sebetulnya ya. Ya berarti ini operasi A itu akan dilakukan sebanyak n, operasi B juga sebanyak n. Ya berarti n tambah n. Berarti 2n. Gini. Ada 2n langkah. Jadi kalau n-nya ini 10, berarti ada 20 baris ya. Iya kan? Ini kan masing-masing kan dijalankan 10 kali, berarti kan 2 baris dikalikan 10. Ya, 10 kali looping. Berarti 20. Gitu. Ya ini notasinya 2n ya. 2n, O-nya itu 2n. Gitu. Nah, cuman kalau kita ngomongin big O, yang namanya konstanta tuh harus dihilangkan ya. Ini nggak kepake sebenarnya. Ini mau 2, mau 10, mau 1000 tuh nggak ngefek. Yang ngefek tuh ini jumlah n-nya. Gitu. Nah, maka yang kita ambil cuma n-nya doang, berarti notasinya adalah ON gitu. Berarti dia
yang ini. Nah ini. Kalau kalian lihat memang di bagian depan kan nggak ada ini ya, nggak ada apa konstanta kan, cuman ada simbol n doang gitu. Ya karena emang harus dibuang ya. Ini duanya ini nggak kepake ya, dibuang gitu. Ini contoh yang pertama. Nah contoh yang berikutnya ini ada looping bertingkat ya. Ini ada looping yang dijalankan sebanyak n kali ya. Ini ada satu baris kalikan n berarti n. Kemudian looping yang dalam itu ada 2 baris. Nah ini ya di yang operasi B sama C ini, kalau misalnya n-nya ini misalnya berapa ya, 5 gitu ya. Yang ini kira-kira dijalanin berapa kali? Ya, kalau n-nya itu 5. Kan di sini 5, ya kan? Di sini kan J juga ada ya, di sini 5. Berarti dari J-nya sendiri ini akan dijalankan 5 kali, terus dari I-nya ini juga 5 kali gitu. Satu blok ini itu akan diulang lagi sebanyak 5 kali, berarti 5 kali 5 kan. Jadi 25 berarti ya. Berarti kalau ada looping bertingkat seperti ini, itu berarti ini n ini dikalikan dengan n yang ini gitu. Berarti n kuadrat ya. Jadi stepnya ini ya, ada baris A. Baris A ini kan dia masuknya ke loopingnya I. Ya berarti kalau n-nya 5 ya berarti ini cuma jalan 5 kali ya. Gitu. Tapi kalau yang B sama C ini ya, ini kan masuk ke dalam J sini ya. Ininya 5, ini juga 5. Nah, ini di sini dalam sini dia dijalankan 5 kali, setelah selesai dia balik lagi ke I. Mulai iterasi berikutnya 5 kali lagi itu sampai ini ya, n kuadrat intinya ya. Itu operasi B itu dijalankan sebanyak n kuadrat, operasi C juga n kuadrat ya. Jadi kalau dijumlahkan ini n plus 2n pangkat 2 ya. Gitu. Nah, kalau kayak gini hasilnya gimana? Nah, kalau kayak gini hasilnya diambil aja yang n-nya pangkatnya yang paling tinggi gitu. Yang ini dibuang aja ya. Terus ini 2 juga dibuang. Berarti kalau kayak gini algoritmanya dia itu notasinya adalah O dalam kurung n kuadrat. Berarti kenanya yang ini ya. Yang ini. Itu. Kompleksitasnya masuk ke yang ini ya. Jadi ini dibuang aja ya. Yang pangkatnya selain yang pangkat besar itu dibuang aja ya. Nanti kalau misalnya ada lagi plus n pangkat 3 berarti yang dipakai yang n pangkat 3 ya, sisanya dibuang semua. Gitu. Pokoknya cuma diambil yang n yang pangkat yang paling gede. Gitu. Nah, ini hasilnya seperti ini. Ya. Algoritma itu kalau dihitung kompleksitasnya seperti ini, ya kan saya bilang yang diambil yang pangkatnya paling gede yaitu n kuadrat. Nah, jadinya gini. O n kuadrat. Terus algoritma B itu 0,3 kalikan n pangkat 3. Berarti yang diambil ya cuma n pangkat 3-nya aja. Berarti yang ini. Gitu. Simpel kan sebenarnya cara ngitung kompleksitas itu kan. Intinya cuma ngitung looping aja gitu. Makin banyak tingkat loopingnya ini, nested loopnya berarti makin jelek. Ya. Intinya gitu doang. Nah ini tabel kesimpulannya ya. Terus kemudian ini juga ada simulasi ya. Kalau misalnya kita bikin algoritma dan ternyata hasilnya jelek. Terus kemudian ada solusi, mending yang di-upgrade komputernya aja daripada nge-upgrade algoritmanya gitu. Misalnya sudah buntu ya, kita nggak bisa ngotak-atik lagi algoritmanya udah buntu gitu. Padahal kompleksitasnya masih n kuadrat ya. Masih jelek terus gimana gitu. Ya solusinya upgrade komputer, tapi ternyata setelah kita lihat di sini tabelnya, ternyata ngupgrade komputer itu juga nggak jadi solusi ya. Kalau algoritmanya memang kompleksitasnya jelek ya n kuadrat ke atas ya memang selamanya juga ya jelek gitu ya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya nih algoritmanya kalau yang jelek contohnya yang n 2 pangkat n nih ya. Jadi kalau pakai komputer yang prosesornya 100 MHz itu dia bisa ini apa namanya? Sampai 100 problem masih bisa diatasi. Tapi kalau dinaikin ya dari 100 MHz jadi 500 MHz ternyata cuman nambah 2 doang ya. Cuma nambah 2 iterasi. Ini awalnya 100 iterasi bisa nih jadi 102. Nggak banyak gitu. Terus misalnya
di upgrade lagi ke superkomputer ya yang lebih canggih, ternyata juga cuma jadi 109 iterasi gitu kan, nggak banyak nih, dari 100 jadi ke 109 cuma nambah 9 iterasi, padahal nih budgetnya ngabisin berapa duit gitu kan banyak juga ya gitu. Kalau algoritmanya emang jelek ya mending diperbaiki algoritmanya, jangan komputernya. Kecuali kalau ini algoritmanya sudah bagus ya ini baru kerasa. Jadi kalau misalnya komputer 100 MHz cuma bisa 100 iterasi, dinaikin ke superkomputer bisa 100.000 ya, naik 1000 kali lipat jumlahnya. Nah, ini cuma kalau yang bawah ini cuma nambah 9 kan, dikit banget ya. Jadi nggak worth it kalau ini mau ngupgrade komputer. Nah, kalau yang ini worth it ya dari 100 ke 100.000 ya. Gitu. Jadi yang dibenerin adalah algoritmanya ya. Itu langkah pertama. Ini masih lanjutan ya. Iya. Oh, ini contoh latihan ya. Dari suatu list ada data tidak terurut, tentukan jangkauan data yang ada di list tersebut. Oh, misalnya ada angka acak seperti ini ya. Ada angka acak seperti ini, kemudian jangkauan itu maksudnya range-nya ya. Jadi data terbesar dikurangi data terkecil ya. Kalau kita lihat yang paling besar adalah 40, yang paling kecil adalah 14, berarti range-nya itu 40 dikurang 14 berarti 26 ya. Gitu. Nah, ini gimana cara yang paling efisien gitu untuk bikin ini. Gitu. Ini ada beberapa solusi ya. Ini solusi yang pertama paling gampang ya ini pakai double nested loop ya. Nested loop tinggal dicek aja satu-satu ya. Ini angka pertama dikurang angka kedua, dikurang angka ketiga dan seterusnya ya, pokoknya sampai diambil yang hasilnya paling gede. Ya intinya gitu. Nah, cuman ini ya ini hasilnya betul gitu ya. Outputnya akurasinya betul. Cuman ini kalau kalian lihat ada double looping ya. Ini nested loop ya. Ini looping yang luar, ini looping yang dalam. Berarti kompleksitasnya adalah n kuadrat ya. Kompleksitas dari solusi ini adalah n kuadrat, berarti jelek ya. Gitu. Harus dicari cara lain yang lebih baik ya. Nah, bisa pakai ini ya. Ini ambil data, oh ya. Nah, kalau yang ini kita lihat ya, loopingnya hanya satu ya. Terus ini juga bukan rekursif ya. Nggak ada pemanggilan, berarti ini kompleksitasnya adalah n ya. Ini kompleksitasnya adalah n. Jauh lebih baik daripada yang ini ya. Solusi yang kedua ini ya. Kompleksitasnya n gitu. Kalau yang ini kan kayak kayak pencarian buta gitu ya, dicek aja semuanya satu-satu gitu. Kalau yang ini apa namanya? Kalau ada data yang lebih gede, intinya disimpan. Kalau ada data yang lebih kecil, ya disimpan juga ya. Jadi nanti baru terakhir data terbesar dikurang data terkecil gitu. Ngitungnya cuma sekali doang. Kalau yang ini kan setiap kali iterasi kan dihitung ya. Ini dihitung terus gitu. Kemudian diambil yang selisihnya yang paling gede gitu. Itu tadi ini n kuadrat, yang ini n ya. Gitu. Nah, sebenarnya bisa juga kalau mau yang lebih rendah lagi kompleksitasnya, yaitu log n juga bisa, cuman agak lebih repot ya. Tapi n aja udah cukup ya, udah cukup bagus. Gitu. Nah, ini perbandingannya ya, yang tadi yang versi pertama itu n kuadrat, ini kalau dihitung waktunya ya, dicoba eksperimen hitung waktunya ini ketika datanya itu 10.000, ternyata waktu yang dibutuhkan adalah 22 detik ya. Nah, ini kan lama banget ya. Sementara kalau yang pakai yang kompleksitasnya n, 10.000 data itu juga masih di bawah 1 detik ya, ini cuma 0,001, berarti 1/1000 detik, nggak kerasa gitu ya. Gitu. Bahkan sampai berapa ini, 10 juta data itu dia cuma makan waktu 1,6 detik ya. Gitu. Jadi algoritma itu sangat berpengaruh ya ke performa itu. Jadi ya itu, kalau bisa pakai algoritma yang seefisien mungkin ya. Tuh, oke.
Sudah habis ternyata. Itu tentang algoritma, mungkin ada yang mau ditanyakan? Adakah yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oh iya, yang ngambil kelas praktikum terus nanti berencana datang ke kampus, mungkin ada siapa aja ya, supaya saya bisa mengira-ngira ya. Karena saya chat di grup kayaknya nggak ada yang bales ini. Adakah bisa resen mungkin yang nanti eh, mau ke kampus? Saya kayaknya nanti Pak ke Oke, kampus Pak. yang lain atau ini jangan cuma ngambil teori doang ya? Oke, saya minggu depan baru offline. Oke, oke, Oh ya ya Pak, sudah. Ya, saya gimana? mau bertanya Pak untuk Hmm? modelnya gimana ya Pak? Kenapa? Yang gimana apa ya maksudnya? Hmm, Modelnya udah saya bikin. Ya, Halo Pak, ya, modelnya gimana maksudnya? eh, eh, ini ada model kan Pak nanti? Ada belum join? Belum Pak. Oh, bisa di search aja. Sudah saya umumkan di grup Telegram sama itunya juga, passwordnya juga. Di grup Telegram ya. Mm-mm. Hmm, hmm, Tempat saya belum ada sih Pak. Apanya? Kenapa? Gak ada di apa saya belum belum ada mungkin. Coba di ke atas gitu. Kalau Telegram kayaknya chat yang lama masih ada. Di memang waktu bikin grupnya langsung saya post di atas sih. Kalau tempat saya nggak ada sih Pak. Oh, Mungkin karena saya dunia telat nih. harusnya enggak sih. Apa coba di ini aja, cari aja di LMS-nya langsung struktur data dan praktikum ya. Genap 2021-2022. Ya, Itu enrollment key-nya Pak apa itu ya? saya tulis di chat. Hmm, oke. Oke, ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Yang lain? Makasih Pak. Oke. Oke, kalau nggak ada eh, kelasnya saya tutup ya. Nanti bagi yang praktikum sampai ketemu lagi di praktikum ya. Oke, sampai ketemu nanti.